Perjalanan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melewati serangkaian peristiwa bersejarah. Mulai dari kekalahan Jepang, penculikan Soekarno dan Hatta hingga perumusan sampai pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno. Dan berikut ini tapak tilas proklamasi yang akan mengajak kita merasakan perjuangan tokoh bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perjalanan kemerdekaan Indonesia diawali dengan peristiwa Rengas Dengklok untuk menyikapi kekalahan Jepang atas sekutu. Pada saat itu terjadi perbedaan pendapat antara pejuang golongan tua dan golongan muda di Indonesia. Golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dipercepat, sedangkan golongan tua mendorong pelaksanaan proklamasi sesuai yang dijanjikan pemerintah Jepang. Karena perbedaan pendapat tersebut, golongan muda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, tepatnya pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan para tokoh tiba di Jakarta 16 Agustus malam di rumah Laksamada Muda Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Rumah ini menjadi tempat perumusan naskah proklamasi. Sekitar pukul 3 dini hari tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo memasuki ruang makan. Bung Karno mulai mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan dari kesepakatan 3 tokoh nasional itu adalah kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke serambi depan untuk dibacakan di hadapan 29 tokoh yang telah menunggu. Perbedaan pendapat sempat terjadi soal siapa yang menandatangani naskah tersebut. Akhirnya, Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi itu. Ini adalah Sayuti Melik yang melakukan pengetikan naskah proklamasi dan ditemani oleh BM Dia. Dalam pengetikan naskah proklamasi, Sayuti Melik melakukan 3 perubahan kata, yaitu kata tempo menjadi tempo, dan kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, serta adanya perubahan dari hari, bulan, dan juga tahun. Kemudian setelah diketik dari sini, naskah tersebut dibawa keluar dan dilakukan pengesahan bersama di ruangan ini yang dihadiri oleh 29 tokoh yang hadir. Setelah disepakati, naskah tersebut dibawa di atas piano dan ditandatangani oleh Bung Karno beserta Bung Hatta. Pada 17 Agustus pagi, naskah proklamasi siap dibacakan di rumah Presiden Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang kini dikenal sebagai Tugu Proklamasi. Naskah proklamasi itu dibacakan di teras rumah Presiden Soekarno. Namun karena rumahnya sudah dibongkar sekitar tahun 1961, maka titik itu ditandai dengan didirikannya Tugu Petir untuk menandakan momen bersejarah Hari Kemerdekaan Indonesia. Di Tugu Petir ini, Soekarno dan Hatta berdiri membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sekitar pukul 10 pagi. Setelah pembacaan teks, Bung Karno dengan lantang meneriakkan "Merdeka!" di hadapan massa. Bendera merah putih dikibarkan dan lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama. Selain monumen patung Soekarno, Hatta, dan Tugu Petir, di lokasi bekas rumah Soekarno ini juga berdiri Tugu Peringatan 1 Tahun Proklamasi 17 Agustus 1946. Sebulan kemudian pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya 19 September 1945, ribuan rakyat memadati lapangan Ikada untuk mendengarkan pidato Soekarno dan Hatta. Lapangan Ikada atau sekarang dikenal sebagai Monumen Nasional, Monas, menjadi saksi bisu rapat raksasa digelar untuk memperingati 1 bulan kemerdekaan Indonesia. Rapat ini
sekaligus menegaskan dukungan rakyat terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Tim Liputan CNN Indonesia.